Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miranda dalam program PSBB, Perbincangan Sehat bersama Bunda. Kalian apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Nah, buat kalian yang mau berobat ke rumah sakit, jangan takut ya, karena Rumah Sakit AR Bunda Prabu Muli sudah menerapkan protokol kesehatan. Karyawan dan juga tenaga medis kita sudah dilakukan vaksin. Kami juga melakukan penyemprotan secara berkala dengan desinfektan di seluruh fasilitas kesehatan kita. Kami juga menyediakan solusi buat kalian yang mau berobat ke rumah sakit dengan mudah dan aman. Caranya dengan pendaftaran online atau konsultasi online. Info lebih lanjut kalian bisa cek di sosial media kita di bawah ini ya. Sobat Bunda, hari ini kita akan membahas masalah jerawat yang udah nggak asing lagi nih pastinya kan di telinga kita. Hari ini akan kita bahas sama Dokter Hairina Intan Kesumaningrum, SPKK, dokter spesialis kulit dan kelamin Rumah Sakit AR Bunda Prabu Muli. Selamat datang, Dok. Ya, selamat. Apa kabar, Dok? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Dok, dalam keadaan pandemi seperti ini kan kita sering pakai masker nih ya. Pastikan Sobat Bunda keringetan gitu kan karena sering pakai masker. Masalah kulit berjerawat sering banget nih muncul. Sebenarnya jerawat itu apa sih, Dok? Ya, jadi sebenarnya jerawat itu suatu peradangan kulit yang disebabkan oleh beberapa faktor nih, Mbak Miranda. Jadi bukan satu nih penyebabnya. Jadi bisa dari faktor genetik juga. Jadi kulitnya dia lebih cenderung berminyak, itu bisa. Kemudian karena dia pola makan juga bisa, atau kebiasaan bisa juga. Terus yang ketiga adanya infeksi bakteri. Bakteri Propenium acnes itu. Yang keempat bisa juga karena stres juga dipengaruhi juga. Stres bisa memicu jerawat ya, Dok ya? Jadi 4 faktor itu sih yang penyebabnya etiologi. Kalau dari makanan kayak gitu kebiasaan ya? Iya. Ya? Makanan apa aja sih, Dok, sebenarnya yang bisa menyebabkan jerawat? Makanan yang paling sering sih menyebabkan tuh yang banyak mengandung gluten tinggi. Jadi yang produk-produk susu kayak gitu, yang manis-manis lah, minuman yang manis itu. Kalau kacang bener nggak sih, Dok, sebenarnya? Kacang juga bisa. Bisa ya? Kacang, pedas, cabai, sambal juga paling banyak juga bisa gitu. sih. Yang berlebihan lah kayak gitu. Jadi penyebab lain nih, Dok, jerawat ini apa sih selain dari makanan yang dokter sebutkan tadi? Jadi kalau misalnya sekarang lagi pandemi kan ya, lagi pandemi kayak ini kan lagi sering banget pakai masker. Nah kalau itu penyebab yang paling pasti itu karena ada gesekan antara masker ke kulit kita kayak gitu. Dan karena terlalu lama juga kan, karena lembab kayak gitu, panas, ketutup terus menyebabkan panas. Jadi pori-pori kita juga semakin membesar, terus adanya sumbatan, jadi menyebabkan jerawat. Dari apa namanya, kalau kayak kosmetik gitu, Dok? Bisa juga. Jadi kalau lagi pandemi kayak gini sih sebaiknya kurangin deh pemakaian kosmetik, soalnya kan daerah sini nggak kelihatan, tutupan terus tapi kan, jadi tambah keringat, tambah kelenjar minyaknya semakin banyak, gesekan juga dari maskernya itu juga benar-benar pemicu penyebab jerawat. Nah, jadi sebaiknya secukupnya aja nih Sobat Bunda. Kalau mau pakai kosmetik jangan terlalu berlebihan ya, karena kan mukanya ketutup terus, Dok ya, jadi lembab, mudah menyebarkan jerawat juga. Terus apa lagi nih, Dok? Ada lagi nggak sih penyebab lainnya? Untuk jerawat paling sering makanan gitu, terus kebiasaan juga yang sering begadang gitu, terus males cuci muka, itu kebiasaan banget kan ya. Kadang males nih, habis dari mana berminyak nggak cuci muka kayak gitu, atau habis pergi dari mana udah pakai make up langsung tiduran kayak gitu bisa. Kan sering pakai masker nih, Dok. Untuk cuci muka seharusnya harus lebih rutin nggak sih pas lagi pakai masker, lagi kerja misalnya kan, pakai masker nih setiap beberapa jam sekali mungkin cuci muka, dianjurkan nggak sih? Kalau sebenarnya sih cuci muka itu dianjurkan 2 kali sehari. Cuman kalau misalnya saat pakai masker lama nih ya, kan tiap 4 jam sebaiknya kita ganti nih maskernya. Itu boleh tuh saat itu mengganti masker yang baru. Tapi untuk tentunya kita harus di tempat yang ketutup ya, nggak ada orang lain gitu. Jadi kita pasti cuci muka, pakailah sabun yang mengandung asam salisilat, gitu. Pokoknya yang lembab lah, yang nggak pakai, yang nggak ada scrubnya, yang benar-benar lembut. Kayak gitu. Gitu, Sobat Bunda. Jadi harus selalu menjaga kebersihan muka ya. Benar-benar.
Untuk penanganan jerawatnya sendiri nih dok, apa gimana sih caranya? Jadi kalau misalnya sebenarnya untuk jadi ada 3 tipe nih untuk jerawat, ada yang ringan, sedang dan berat. Untuk ringan dan sedang itu biasanya kita sendiri atau pasien bisa membeli obat-obatan yang dijual bebas, misalnya di apotik kayak gitu bisa. Biasanya itu ciri-cirinya itu cuman ada kayak gintil-gintil merah atau cuman komedo-komedo aja, beruntusan kalau orang bilang. Beruntusan kayak gitu, itu masih bisa. Tapi masih bisa ditangani sama obat-obat yang jual di luar ya? Coba itu bisa. Tapi kalau misalnya sudah mulai nih ada kayak nanah-nanahnya tambah merah gede-gede, itu sebaiknya harus cepat ke dokter. Nanti dari SPKK atau saya sendiri biasanya akan memberikan obat minum dan ada salep pancikan juga seperti itu. Apalagi yang berat ya dok ya? Kalau misalnya lebih berat lagi biasanya selain obat minum dan krim juga biasa juga tindakan, misalnya tindakannya apa nih dok? Bisa dilakukan facial, bisa juga dilakukan penyuntikan jerawat dan chemical peeling. Bisa dilakukan di rumah sakit Bunda dok? Bisa dong. Bisa sobat Bunda, sip banget dah. Bisa banget ya. Nah, jerawat yang kayak keras, besar-besar gitu kan itu termasuk jerawat yang tipe apa nih dok? Itu tipe yang berat. Berat ya, jadi memang harus gimana nih itu? Konglobata ya, itu namanya kita sebut konglobata karena kan dia udah benar-benar infeksi gede-gede banget. Itu biasanya butuh penanganan. Jadi dari obat minum, tindakan juga harus juga. Juga. Sobat Bunda bisa konsul nih sama dokter Intan ya dok ya. Ke Rumah Sakit Air Bunda bisa ditangani dengan aman, nyaman. Untuk tips dan triknya nih dok, gimana nih? Ya, tips dan triknya biar nggak jerawatan, yang pasti kita harus selalu menjaga kebersihan kita nih, seluruh badan atau terutama muka. Jadi rajinlah cuci muka dengan sabun yang mempunyai bahan yang lembut kayak gitu ya, tidak mengiritasi. Kemudian perbanyak minum air putih, sayur dan buah ya pasti itu juga. Kemudian jangan bergadang. Jadi kurangin deh begadangnya kayak gitu. Jadi kan kalau kita tidurnya cukup kan kulit kita bernafasnya juga dan proses pengelupasannya lebih baik juga gitu. Kemudian pakai juga pelembab. Jadi usahakan sebelum kita memakai masker pakai pelembab yang tidak menyebabkan komedo kayak gitu. Iya. Ini kan kalau misalnya pakai pelembab biasanya kan cewek-cewek nih dok. Kalau misalnya untuk cowok-cowok nih, apa sih yang disarankan biasanya? Kalau cowok sih ya lebih ekstra lagi untuk pembersihannya. Iya kan biasanya. Dan pakai pelembab juga. Tenang aja kok. Sekarang udah banyak pelembab yang nggak bikin, kan cowok biasanya nggak mau yang lengket-lengket kayak gitu ya. Gitu kan gak? Iya harus juga. Terus yang nggak boleh juga nih, jangan suka megang-megangin atau mencet-mencetin. Dipencet-pencet nggak boleh dok? Nggak boleh. Itu juga justru yang bisa bikin jadi bopeng, itu menimbulkan masalah baru lagi kan. Iya benar. Betul, tindakan lagi. Gatel kan kalau jerawat, ces dipencet-pencet gitu kan. Sobat Bunda jangan ya, nggak boleh. Lebih baik konsultasikan aja ke dokter, lebih baik. Jadi tahu nih masalahnya apa dan juga solusinya apa. Ada lagi nggak nih dok yang ini bisa disampaikan di rumah sakit? Di kalau misalnya sudah nyoba obat yang dibeli sendiri belum ada perubahannya, cepatlah ke saya atau ke Rumah Sakit Air Bunda ya untuk dilakukan tindakan lebih lanjut kan sebelum menjadi parah, menjadi sesuatu yang lama penyembuhannya, lebih susah lagi penyembuhannya gitu. Wah, bermanfaat banget nih buat Sobat Bunda, apalagi di masa pandemi ini kan. Pastinya, gerah banget ya kalau misalnya harus pakai masker lama, nggak bisa cuci muka kan, jadi menimbulkan efek jerawat yang kadang berlebihan ya dok ya, bagi yang kulitnya iritasi, yang mudah iritasi ya dok ya, biasanya ya. Sebenarnya semua kulit tuh bisa ya. Apalagi kalau misalnya kulitnya sensitif gitu. Jadi satu juga saya lupa nih. Jadi kita juga harus carilah masker yang berbahannya tipis. Jadi yang di dalamnya itu lebih enak, gak lembut, gak berbulu. Yang lembut dan berbulu yang tidak berbulu maksudnya. Jadi bagusnya bahannya bahan katun seperti itu atau bahan sutra. Untuk yang masker yang bahan ya. Kalau kita yang medis ya mau nggak mau nih
harus pakai yang bahannya lebih mengiritasi ya. Mungkin perlindungan ekstranya harus pakai pelembab yang lebih banyak. Oh, gitu ya. Kalau misalnya kayak sunscreen, kayak yang moisturizer, kayak gitu-gitu kan bisa mencegah juga ya dok ya? Bisa juga ya. Biasanya kan cewek-cewek nih biasa pakai yang kayak gitu-gitu kan sebelum pergi, bisa kok mencegah ya dok ya. Iya. Kalau untuk yang berjerawat juga saya anjurkan harus tetap pakai sunscreen nih. Soalnya kalau lagi radang begitu, terus keluar kena sinar matahari bisa lebih parah peradangannya. Iya, dok. Makanya kita harus menjaganya juga dengan pakai sunscreen. Pakai sunscreen, ternyata penting juga ya dok. Penting pakai banget. sunscreen. Nah, gimana nih sobat Bunda? Informasinya hari ini sangat bermanfaat ya buat kita semua. Terima kasih banget nih dok buat waktunya sama materinya. Semoga bisa menambah ilmu buat kita ya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat pastinya. Sobat Bunda kalau punya keluhan bisa langsung konsultasi sama Dokter Intan di Rumah Sakit Daerah Bunda Prabu Mulih nih. Mau daftarnya gimana caranya? Caranya ada di bawah ini ya, ada nomor pendaftaran atau melalui aplikasi Halodoc, bisa banget dan mudah. Sobat Bunda jangan lupa nih di subscribe, like dan juga komen video kita hari ini. Dan jangan lupa follow sosmed kita yang ada di bawah ini juga. Nah, di sana banyak banget informasi yang bermanfaat buat sobat Bunda sekalian. Itu tadi perbincangan kita sama Dokter Hairina Intan Kesumaningrum. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di program PSBB selanjutnya dengan topik menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.